warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang insya Allah hal ini akan sangat membantu sekali, terutama berkaitan dengan aktivitas kita di dalam kelas, menangani mungkin kasus-kasus di dalam kelas, juga permasalahan yang mungkin akan sering sudah kita hadapi. Jadi misalkan penanganan anak yang terlambat, kemudian mungkin mereka yang kurang semangat di kelas. Jadi semoga dengan pemaparan saya ini nanti akan membantu menambah pengetahuan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi keyakinan kelas itu melingkupi peraturan kelas. Jadi ini yang kami peroleh dari diklat kami, bahwa keyakinan kelas itu mencakup dari peraturan kelas. Kemudian, nah ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu seperti contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas cukup dituliskan kalimat tanggung jawab, seperti itu. Misalkan kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, maka kalau dalam keyakinan kelas kita cantumkan menghormati orang lain. Jadi ini contoh-contoh bagaimana menuliskan keyakinan kelas, ya. Jadi kalimat-kalimat yang kita pakai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini cukup dicantumkan keselamatan, menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti kaitannya dengan kesehatan. Kalau dalam keyakinan kelas, gunakan masker. Nah, ini kesehatan, keselamatan, seperti itu. Jadi ada perbedaan kalimat yang dipakai dalam peraturan dan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini keyakinan kelas. Jadi ini nanti kan membuat semacam banner gitu, terus nanti dipajang di dalam kelas. Nah, kemudian untuk yang saya tampilkan ini tentang restitusi. Jadi model penanganan kasus pada siswa, entah itu siswa terlambat atau mungkin melakukan perbuatan di sekolah, di lingkungan sekolah yang akhirnya mengganggu ketidaknyamanan warga sekolah. Di sini ada restitusi, jadi suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka, mencoba membantu murid agar mereka bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu ingin menjadi apa, ya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Kaitannya dengan restitusi ini, jadi ada ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, suatu tawaran bukan paksaan, seperti itu restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi ada kaitannya dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik tadi, ya. Jadi agar dalam dirinya itu muncul kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi
restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi. Terus restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah untuk kembali pada kelompoknya dengan cara yang baik. Jadi bukan karena akhirnya masih jadi misalkan kalau di dalam kelas nanti akhirnya menjadi kelompok-kelompokan gitu, enggak. Jadi dia kembali ke kelas itu dalam kondisi yang baik, suasana di kelas itu seperti tidak ada masalah. Jadi dengan proses restitusi itu hasilnya lebih baik. Nah, kemudian dalam restitusi itu ada langkah-langkahnya, namanya segitiga restitusi. Jadi ini yang pertama menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan ini misalnya seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi contoh-contoh pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu, ya. Terus menstabilkan identitas itu kita seperti memberi dukungan awal, menstabilkan identitas. Jadi kalimatnya salah satunya seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sentuh hatinya, ya. Jadi kalaupun dia bersalah terus merasa takut, dia seperti mendapat dukungan, ya. Jadi jangan sampai murid itu merasa down. Tapi untuk misalkan murid yang kasusnya dia merasa saya itu tidak salah. Di sini dalam menstabilkan identitas ini juga penting sekali. Jadi kita berikan contoh-contoh bagaimana agar dia itu marahnya turun. Nah, jadi orang kalau marah itu kan istilahnya naik. Nah, itu kita buat turun. Nah, jadi pelan-pelan kita sentuh hatinya, seperti itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini. Jadi kita mulai dengan seperti kalimat, kamu tentunya punya alasan untuk melakukan seperti itu. Mengapa melakukan itu? Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif daripada yang kamu lakukan? Jadi kita ajak mereka berpikir. Nah, kemudian di sini saya berikan contoh-contoh. Oh ya, ini. Sebelumnya dalam restitusi itu kan ada posisi kontrol, ya. Jadi ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Jadi ini posisi kita. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah, ini. Jadi manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan siswa. Nah, untuk penghukum contohnya yang bagaimana kok dikatakan penghukum? Jadi ini sebetulnya ini yang paling tidak bagus ya untuk penghukum ini. Jadi efeknya siswa itu semakin akan mengulangi lagi kesalahannya. Akhirnya tidak ada tindakan untuk bagaimana memperbaikinya. Nah, ini jadi dari tayangan yang pertama ini contoh dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi dengan ada memelas, ini posisi guru ya, jadi bukan posisi muridnya. Posisi guru dalam posisi pembuat merasa bersalah. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi ini kan seolah-olah kan si anak kan jadi merasa bersalah, ya. Ibu benar-benar kecewa sekali, ya. Jadi nadanya itu memelas, sedih. Jadi seakan-akan si anak itu atau siswa itu sangat bersalah sekali, gitu loh. Jadi akhirnya agak berkutik. Tapi dengan posisi membuat merasa bersalah ini masih
kurang bagus. Jadi yang seperti saya ungkapkan tadi, posisi yang bagus itu kalau kita bisa dalam posisi manajer. Jadi menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan siswa tadi. Hasilnya kalau dengan membuat merasa bersalah ini, ya ini murid akan merasa bersalah, mengecewakan ibu atau bapak gurunya, terus dia merasa jadi orang yang gagal. Ini kalau siswanya jadi kalau mendengar omongan itu langsung masuk ke dalam hatinya. Jadi dia merasa jadi orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah ini kan sangat buruk sekali. Bisa-bisa nanti kalau dia masuk ke kelas, siswa itu tidak bisa mengikuti pelajaran karena merasa bersalah tadi. Kemudian posisi teman. Jadi kalau ini seperti tidak ada bedanya siswa dengan guru. Seperti tidak ada bedanya. Jadi mungkin bisa jadi bapak atau ibu gurunya ini malah gandeng atau mungkin malah merangkul siswanya. Jadi karena seperti teman. Nah ini loh. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Nah, jadi kalimat-kalimatnya itu enteng seperti teman, ya. Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah ini, jadi ekspresi wajah dari kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu kan tidak ada ekspresi kayak guru gitu ya. Jadi ekspresinya itu santai, ya. Ini, jadi sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah seperti ini. Jadi akhirnya anaknya itu tidak ada merasa bersalah, terus tidak takut sama gurunya. Jadi ya memang sebetulnya kita tidak boleh memposisikan murid itu harus takut dengan guru. Tapi kalau dalam posisi teman ini akhirnya bisa jadi siswa itu merujak, jadi tidak menghargai gurunya seperti itu. Ini ya, jadi hasilnya kalau gurunya dalam posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampaknya juga positif, tapi ada negatifnya juga. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya siswa itu jadinya milih-milih. Wah, ini yang piket kok Bu Ninis. Nah, nanti saya pilih yang piket Pak Slamet saja. Kalau Pak Slamet nanti bisa santai. Nah, seperti itu misalkan. Jadi pilih-pilih guru akhirnya. Nah, itu kan nggak baik. Kemudian kalau guru itu dalam posisi pemantau, nah ini sangat formal sekali, tapi juga belum bagus kalau dalam penanganan kasus siswa ya. Contohnya ya ini kalimat Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Seperti itu. Jadi saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nah, jadi seperti tidak ada bagaimana merangsang anak itu biar berpikir kamu itu salah, seperti itu. Jadi hanya seperti guru itu membacakan peraturan, seperti itu saja. Ya, jadi tidak ada prosesnya. Bagaimana agar anak itu sadar, agar motivasi intrinsiknya itu muncul, itu tidak ada. Seperti itu. Ya, jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, jadi hanya berpedoman dari peraturan sekolah, seperti itu. Kalau posisi pemantau. Nah, ini beda dengan kalau posisi manajer. Ya, jadi kalau posisi manajer itu kita sama sekali mengesampingkan emosi ya. Tapi kita betul-betul menganggap siswa itu seperti anak kita. Jadi kita mengupayakan bagaimana dia sadar sendiri dengan kesalahan yang dia buat. Terus kita memancing bagaimana agar anak itu membuat solusi sendiri. Jadi misalkan kalau terlambat, solusinya bagaimana biar besok nggak terlambat. Jadi kita pancing-pancing seperti itu. Itu menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi ini dicontohkan
terlambat karena datang ke sekolah lebih dari 7 menit. Nah ini, jadi gurunya bertanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu. Jadi kalau terlambat besok apa masih mau terlambat lagi? Bagaimana solusinya agar besok tidak terlambat seperti itu? Jadi segitiga restitusi itu mengajak kita merangsang anak itu agar membuat solusi atas masalah yang dia buat seperti itu. Nah ini si siswa menjawab, ini saya bisa menanyakan teman saya Pak, seperti itu, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, ini waktu ditanyakan, apakah besok kamu masih terlambat lagi? Nah, itu ya. Jadi anaknya sudah mulai memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi kalau saya terlambat lebih dari jam 7 itu saya akan melanggar peraturan, itu sadar. Terus bagaimana saya agar tidak terlambat, itu juga dia bisa memikirkan ya. Jadi orang terus sakar PDW gitu ya. Pada posisi manajer, seorang guru menggunakan suara yang tulus, tidak marah. Jadi ini kalau kita terapkan sangat enak sekali. Emosi kita tidak terpancing, tapi yaitu memakan waktu agak lama memang. Karena kita seperti wawancara dengan murid tersebut. Ini terutama yang dicontohkan untuk murid yang terlambat seperti itu. Demikian jadi contoh dari segitiga restitusi. Kemudian saya masih ada yang ingin saya sampaikan lagi.
Pak Bahtiar tentang mungkin kinerja saya atau harapan Pak Bahtiar ke depannya dari hasil diklat saya. Terima kasih Bu Ari, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, panjenengan selama mengikuti kegiatan CGP ini sampai hari ini telah berlangsung dengan baik, lancar, dan semoga sampai nanti di akhirnya sukses. Saya selaku kepala sekolah juga mengamati apa yang telah Bu Eri usahakan, baik dikala Bu Eri melakukan pembelajaran di kelas atau saat memberikan imbas pengalaman berkegiatan di program guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan semoga apa yang telah Bu Eri bagikan, telah Bu Eri contohkan itu menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru kita yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya selama berada di sekolah maupun ketika membimbing siswa, bahkan hingga di luar sekolah. Jadi semoga kegiatan Bu Eri lancar dan sukses selalu untuk Bu Eri. Terima kasih Pak Bahtiar. Sama-sama Bu Eri. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.